kemudian vaksinasi, donor darah. ya. Jadi vaksinasi ini yang udah ketiga kali hari ini, dengan melihat tingkat antusias ya. Iya, dan juga masih kurang kan jumlah masyarakat yang divaksin. Per minggu lalu data yang kami terima dari Dinas Kesehatan Kota Makassar, yang sudah divaksin masyarakat di Kota Makassar itu 64%. Berarti kita masih sangat jauh mengejar ketinggalan untuk mencapai angka ideal hingga terciptanya kekebalan bersama atau herd immunity. Jadi tim mengambil inisiatif dan peran agar angka itu bisa kita capai bersama. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eja Pandita Lopi. Kita akan berjumpa kembali di program terkini.id bersama dengan ibu-ibu hebat, ibu-ibu kuat, ibu-ibu cerdas, dan pastinya mereka dari Perempuan Indonesia Maju. Nah, di tengah-tengah kita sudah berada dua tokoh perempuan tanah air. Siapa mereka? Yang pertama ada Kak Ida, saya biasa panggil Kak Ida ya, Ibu Ida Nur Haris. Beliau Ketua DPD Kim Sulawesi Selatan, dan Ibu Lana Tekontoro. Beliau dari Ketua Umum DPP Tim ya Indonesia. Ya, jadi kita mau nyapa-nyapa dulu nih Bu ya. Santai ya. Ya, apa kabar Kak Ida? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Kak. Ibu? Ya, sehat-sehat. Kalau Ibu dipanggil siapa Bu? Lana. Ibu Lana. Iya, betul. Ibu Lana. Nah, tim ini akhirnya berkibar di Sulawesi Selatan ya. Alhamdulillah. Ya, saya pun awal-awalnya mendengar PIM itu sepikir apa tuh, kayak masih asing gitu ya. Iya. Iya, alhamdulillah Kak Ida mengenalkan di Sulawesi Selatan PIM ini dengan beberapa kegiatan. Belum dilantik loh, udah berkegiatan loh. Semangatnya luar biasa, luar ya. biasa, betul. Iya. Kak Ida, kayak kita sudah tahu selama ini kan PIM Sulsel ini sudah membuat beberapa program ya, walaupun belum dilantik. Apa sih yang memacu Kak Ida itu sampai berkegiatan lebih dulu itu Kak? Iya, jadi waktu saya dihubungi dan diminta kesediaannya oleh Ibu Lana untuk menahkodai organisasi ini, satu hal yang membuat saya tertarik itu adalah organisasi ini berisikan perempuan dari segala profesi. Jadi lintas profesi. Saya rasa tidak ada wadah yang khusus untuk perempuan yang merangkum semua perempuan, dan saya rasa ini wadah ini akan bisa banyak bersinergi dengan stakeholder dan juga bisa saling menginspirasi sesama perempuan. Dan kemudian pada saat itu masa pandemi, jadi kami terkendala oleh tentunya beberapa protokoler kesehatan sehingga tidak bisa melakukan pelantikan pada saat itu. Nah, daripada menunggu pelantikan, kita mengadakan beberapa kegiatan yang setelah saya sharing dengan ibu-ibu diskusi, kita perlu apa nih? Bukan berarti pandemi kita lantas diam kan? Jadi justru pandemi ini kita harus bisa melihat apa aja sih yang bisa kita lakukan agar ibu-ibu ini tidak berhenti di situ gitu. Nah, tidak vakum gitu tidak ya? vakum. Jadi tercetuslah karena waktu itu kalau dilihat dari masa pandemi ini, satu-satunya penyumbang devisa negara itu ada di sektor pertanian. Jadi kami lirik pertanian gitu. Nah, porang merupakan salah satu komoditi yang sekarang menjadi komoditi unggulan di Indonesia, dan market internasional sangat terbuka lebar ya, selain market domestik. Nah, kami bekerja sama dengan Kementerian Pertanian mengadakan studi banding ke Madiun dengan mengirim 17 pengurus ya. Dan mereka di sana langsung melihat seperti apa budidayanya, kemudian industrinya seperti apa. Dan setelah balik dari sini sudah ada 2 petani porang yang berhasil beberapa kali panen. Yang tadinya tanahnya cuma 2 hektar sekarang sudah 20 hektar lebih. Ya, dan bekerja sama dengan para petani wanita. Kemudian yang kedua, kami juga mengadakan banyak kegiatan sosial, tentunya ada Jumat Berkah setiap hari Jumat, baksos, kemudian vaksinasi, donor darah, ya. Jadi vaksinasi ini yang udah ketiga kali hari ini, dengan melihat tingkat antusias ya. Iya, dan juga masih kurang kan jumlah masyarakat yang divaksin. Per minggu lalu data yang kami terima dari Dinas Kesehatan Kota Makassar,
yang sudah divaksin masyarakat di Kota Makassar itu 64%. Berarti kita masih sangat jauh mengejar ketinggalan untuk mencapai angka ideal hingga terciptanya kekebalan bersama atau herd immunity. Jadi PIM mengambil inisiatif dan peran agar angka itu bisa kita capai bersama gitu. Jadi banyak sekali program kerja yang melatar belakangi kenapa kami bisa melakukan kegiatan-kegiatan ini, karena pengurusnya juga tidak bisa diam, namanya ibu-ibu ya, perempuan. Saya kan ke Ibu Lana nih. Halo Bu Lana. Nah, mungkin Bu Lana bisa jelasin apa tuh PIM sih? Apa tuh PIM? Kemudian visi-misinya apa? Oke, iya. Ya, terima kasih. Untuk PIM-nya sendiri itu sebenarnya datangnya dari semangat ibu-ibu ya. Semangat para perempuan yang tentunya ingin maju terus supaya bisa penguatan di segala bidang. Ya, sehingga kita membentuk Perempuan Indonesia Maju ini. Kita ada yayasan, kemudian perkumpulan. Yayasannya apa namanya? Perempuan Indonesia Maju, ya, dan Perempuan Indonesia Maju Mandiri. Jadi kita berdasarkan keinginan dan semangat dari ibu-ibu, ya udah kita buat Perempuan Indonesia Maju ini, dan tentunya kita bahagia sekali karena ibu-ibu di segala provinsi ya, macam-macam. Jadi kita sekarang ini sudah ada di hampir 20 provinsi kabupaten kota, dan sekarang masih terus proses ya di daerah-daerah lain. Nah, kalau ditanya visi misi, tentunya visi misinya itu sebenarnya intinya hanya untuk penguatan perempuan di segala bidang. Jadi kalau kita lihat visi misi terlalu banyak ya, intinya itu saja, penguatan di segala bidang. Kalau boleh tahu PIM ini terbentuk tahun berapa Bu? Udah berapa lama? Sebenarnya kegiatannya sudah lama ya, udah berapa tahun ya, tapi dari 2019 itu sudah terbentuk. Iya, terbentuk 2019, dan sehingga saya mengajak teman-teman untuk penguatan ya, siapa-siapa aja nih yang bisa untuk di daerah. Nah, di Sulawesi Selatan saya ketemu Bu Ida yang memang sangat semangat dan juga memang kuat di dalam organisasi gitu ya, dan juga saya lihat teman-teman di Sulawesi Selatan yang sangat antusias juga untuk penguatan PIM-nya itu sendiri gitu. Nah, jadi sekarang ini kami juga tentunya kan ada beberapa program ya dari PIM. Salah satunya yang sekarang kita utamakan tentunya kesehatan. Dari kita sendiri itu ada program kita kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, dan pariwisata. Tapi tentunya bidang-bidang itu disesuaikan juga dengan kebutuhan daerah masing-masing gitu ya. Nah, sekarang ini kesehatan yang paling penting, kesehatan. Jadi sekarang ini kita mengadakan vaksin di daerah-daerah ya yang sudah ada Perempuan Indonesia Maju, di NTB, kemudian di Tasikmalaya, kemudian juga ya Sulawesi Selatan, dan sekarang ini di Lampung juga sedang dilaksanakan vaksinasi gitu ya, untuk penguatan supaya perekonomian kita juga bisa segera bangkit kembali, dan bisa juga ibu-ibu juga bisa berkegiatan kembali lagi, dan masyarakat tentunya diharapkan sehat semua begitu. Tujuan pembentukan PIM sendiri gimana Bu? Tujuannya? Tujuannya itu ya untuk penguatan perempuan, penguatan perempuan di segala bidang gitu. Jadi itulah makanya tadi yang seperti disampaikan Ibu Ida, bahwa ini lintas profesi. Jadi ibu-ibu yang punya kekuatan di bidang masing-masing, ayo deh kita bersatu. Apa yang bisa kita lakukan untuk penguatan juga di tengah masyarakat begitu. Nah, kita kembali ke Kak Ida. Kak Ida, ini kan Kak Ida ini kan luar biasa ya Bu ya. Kita tahu ini salah satu tokoh perempuan lah ya, sangat menginspirasi perempuan-perempuan di Sulawesi Selatan dan tanah air juga pastinya. Beliau ini mantan ketua umum DPD IWAPI Sulawesi Selatan. Beliau juga aktif di desainer ya KPPMI. Beliau luar biasa juga partisipasi bagaimana keberlangsungan para perancang dan juga pengusaha di bidang mode ya. Nah, kita mau nanya ke Kak Ida, bagaimana antusias ibu-ibu di Sulawesi Selatan ini saat mendengar ada PIM di Sulsel, Kak?
Sampai hari ini kami masih menerima anggota baru, sementara pelantikan sudah akan dilakukan besok. Jadi itu menunjukkan betapa animo para perempuan, ya antusiasme mereka sangat tinggi. Dengan disebarkannya dan disebarluaskannya dan disosialisasikannya PIM di segala media, ya khususnya di sosial media, itu bisa men-trigger minat dari para perempuan yang senang berorganisasi, senang untuk menjalin kemitraan, senang untuk membuka link, membuka akses ke sesama perempuan, sehingga sampai tadi ini masih ada beberapa yang ikut mendaftar. Bulana. Ya, saya pengen Eca juga bersedia untuk memperkuat barisan humas ya. Jadi dengan adanya Eca ini kan kita bisa mengadakan literasi jurnalisme ya. Betul. Jadi bagaimana misalnya mereka membuat narasi, membuat caption yang bagus. Betul. Pada saat mereka memposting sesuatu kegiatan, perlu didukung oleh narasi yang bagus. Betul. Gitu. Nah, seperti yang Ibu Lana katakan, penguatan di segala bidang. Jadi literasi di segala aspek kehidupan manusia. Yeah. Kenapa itu penting? Karena dunia sudah jauh berubah. Digital, apa-apa digital. Digitalisasi itu sudah bukan lagi pilihan ya, itu memang sudah mutlak. Harus kita terima, suka apa tidak suka. Dan kita harus belajar catch up dengan perkembangan zaman. Kenapa penting di organisasi ini untuk kita lakukan itu? Karena dari Mbak Lana sudah menginisiasi banyak kemitraan dengan beberapa kementerian, Kominfo, kemudian OJK, Keuangan, Pariwisata, UKM, Koperasi UKM. Saya rasa di daerah ini siap untuk melaksanakan kemitraan itu berupa terobosan di beberapa program kerja. Kemudian juga di bidang kesehatan seperti apa yang kami lakukan, dan sosialisasi lifestyle yang sehat seperti apa supaya terhindar dari berbagai penyakit, bukan hanya pandemi. Jadi lifestyle seperti apa, dengan pandeminya ini kan banyak hikmah. Ternyata kita harus melihat ke belakang dulu ya, kita ini selama ini hidupnya udah kayak gimana sih. Jadi iya, jadi hikmah dari pandemi ini tentu banyak sekali. Kemudian juga mungkin komunikasi antar ibu ke anak dengan anggota keluarga itu banyak hal-hal yang harus ditingkatkan. Jadi saya rasa dengan adanya Perempuan Indonesia Maju di Provinsi Sulawesi Selatan, saya mengajak seluruh perempuan yang ingin memang maju bersama-sama, ayo kita gabung. Kita saling bergandengan ya. Kita saling bergandengan, karena kalau kita sukses sendiri, kita ketawa sendiri, kita jadi kayak orang gila ya. Tapi kalau ketawanya rame-rame kayaknya enak, kita seru. Jadi mari kita sukseskan dan kita maju bersama, dan mudah-mudahan pemerintah bisa melirik. Ini lagi bahas pemerintah nih kan. Iya. Kemarin-kemarin saya sempat mengikuti beberapa rangkaian menuju pelantikan nih ya, untuk besok. Saya lihat Kak Ida bersama dengan beberapa pengurus ya berkunjung ke beberapa pejabat ya, Pak PRT Gubernur. Gimana respon mereka, Kak? Oh, respon mereka tentunya sangat mengapresiasi, karena secara tidak langsung kan program yang kami lakukan itu adalah membantu program pemerintah sebenarnya. Jadi bersinergi. Jadi apapun yang kami lakukan itu kalau bermuara kepada peningkatan kapasitas perempuan, tentunya itu untuk menyokong dan mensupport apa yang dilakukan oleh pemerintah, biar pemerintahnya nggak jalan sendiri. Betul. Jadi iya. Jadi memang untuk PIM-nya sendiri adalah mitra pemerintah ya. Nah, jadi kami itu banyak sekali melakukan seperti yang tadi sudah Ibu Ida sampaikan, kerjasama. Karena sekarang ini diperlukan kolaborasi, dan kolaborasi pentahelix itu adalah sangat penting, di mana ada regulator, kebijakan, pembuat kebijakan, kemudian ada pemerintah, ada masyarakat, komunitas, media. Nah, media satu tuh. Dan yang paling penting sekali itu media juga harus memberitakan, saat ini harus memberitakan hal-hal yang positif ya. Karena kalau umpamanya kita terlalu banyak memberitakan hal-hal yang sebenarnya tidak sesuai, itu kan tidak baik ya. Apalagi sekarang kita ingin penguatan di ekonomi kita semakin bangkit dan maju lagi ya. Nah, jadi itulah kolaborasi. PIM itu sendiri bukanlah organisasi yang eksklusif. Seperti yang Ibu Ida juga sampaikan tadi, kita itu di segala bidang ya. Nah, jadi kita berkolaborasi, bekerja sama juga dengan perkumpulan lain.
kalau ada perkumpulan lain juga akan melakukan kegiatan, ayo kita sama-sama gitu. Karena tujuan kita sama untuk memajukan Indonesia. Iya. Jadi itulah kolaborasi yang sangat penting. Kita kembali ke Kak Ida. Ini kan tanggal 11 tanggal 12 ya akan insyaallah tanggal 12 Oktober akan dilakukan pelantikan untuk DPD Sulawesi Selatan. Ada berapa orang yang bergabung, Kak? Sampai hari ini ada sekitar 130, 33 ya. Luar biasa ya antusias mereka untuk ikut bergabung yang sama-sama ikut maju ya. Kak Ida, rencananya dilantik sama Ibu Ketua ya? Iya. Makanya bulan ada khusus. Baru datang. Nanti akan hadir siapa saja nih, Kak? Undangan tentunya para pejabat, para SKPD terkait, kemudian perbankan, dan beberapa mitra lainnya. Kami sungguh sangat berharap itu akan menjadi momentum kolaborasi yang efektif dan bisa membawa keberuntungan dan manfaat bagi sesama kita yang ada di Sulawesi Selatan. Saya tahu kalau Kak Ida bikin acara ini bukan sekedar seremonial. Saya tahu sekali beliau. Saya dengar akan ada kegiatan yang bisa memberikan penguatan untuk para anggota juga pasti ya untuk besok. Apa itu, Kak? Kegiatan-kegiatannya di saat pelantikan? Besok itu kan kita ada seminar tentang literasi digital. Jadi kita juga mensupport program Makin Cakap Digital dari Kominfo. Kemudian ada literasi keuangan. Di masa pandemi ini banyak sekali pinjaman online itu yang menjerat banyak ibu-ibu khususnya ya, karena dengan lihat waduh iming-iming bahwa itu gampang dicairkan, dia nggak tahu pinjamnya 20 bayarnya 400 juta. Nah itu semua perlu ada edukasi, sosialisasi, literasi agar mereka sadar bahwa di balik keunggulan digital ini ada juga hal-hal negatif lain yang harus mereka cakap dalam menghindari itu. Kemudian bagaimana berdigital secara aman. Kemudian juga ikut menangkas hoax juga ya. Iya, hoax juga. Itu jadi informasi-informasi inilah dan sosialisasi inilah yang harus kita lakukan besok. Dan ada beberapa kemitraan juga yang akan kami canangkan besok dengan Pegadaian, kemudian dengan beberapa perbankan ya, OJK. Saya sungguh sangat berharap sih sebenarnya bahwa aspek lain seperti lingkungan hidup dengan adanya rencana kita akan menanam mangrove di pesisir Pantai Takalar itu juga akan menyadarkan ibu-ibu betapa pentingnya menjaga lingkungan agar tidak terjadi musibah gitu di masa yang akan datang, karena ya kita lihat sendiri sekarang ini cuaca udah ekstrim ya, udah nggak jelas kapan musim panas, musim hujan. Jadi memang sudah saatnya manusia itu memperhatikan alam, betul. Kembali ke alam dan kita memelihara alam secara bijaksana gitu. Dan besok juga kalau tidak salah kan kita akan adakan basar ya, basar UMKM ya. Ada pasar UMKM juga? Iya, besok ada juga. Ya, jadi untuk juga memberitahu kepada pelaku UMKM bahwa pentingnya pemanfaatan digital, karena bagaimana jadi kalau misalnya itu sudah sampai ke digital, apa yang harus diperkuat di hulunya dulu. Jadi mungkin kapasitas produksinya, kemudian secara profesional mereka harus memanage usaha mereka, packagingnya dan kemudian juga mereka juga apakah sudah ada ini keuangan secara sederhana, catatan keuangan secara sederhana. Ya dibuat supaya mereka itu bisa lebih berkembang kapasitasnya gitu. Berdaya jual juga pasti ya. Berdaya. Iya. Nah, kita ke Ibu Lana nih. Ibu Lana, ini kan sudah ada tadi saya menyimak kurang lebih 20 provinsi ya. Udah terbentuk ya. Iya, betul. Kalau Ibu Lana melihat Sulawesi Selatan gimana, Bu? Oh, kalau dilihat dari lokasi Sulawesi Selatan kan tengah-tengah ya, itu tempat dari seluruh Indonesia tuh, ini kan suka transit dan lain-lain. Itu tentunya untuk ekonomi ya, peningkatan juga ekonomi itu sangat bagus sekali ya untuk Sulawesi Selatan, dan tentunya untuk yang perempuan Indonesia Maju ini sendiri di Sulawesi Selatan, kami berharap juga dengan adanya PIM di sini gitu, itu juga ada penguatan juga ya untuk UMKM-nya tentunya, karena sekarang ini yang paling penting itu selain vaksinasi kesehatan juga tentunya yang kita perlu untuk ekonominya ya, dan sehingga dengan adanya
para pengrajin mungkin, atau yang kegiatan-kegiatan atau produk-produk yang ada di sini itu juga bisa ditingkatkan dan semakin maju lagi. Karena sekarang kita perlu itu UMKM naik kelas ya, sudah ya. Jadi semuanya itu sangat diperlukan sekarang ini. Jadi sangat positif dan tentunya tetap optimis bahwa ke depan akan semakin maju lagi untuk Sulawesi Selatan, khususnya pemberdayaan ibu-ibu gitu. Ini ada batas umurnya untuk bisa gabung apa gimana? Oh, nggak ada. Semuanya bisa ikut. Karena ya? kita juga perlu milenial atau anak muda, kita juga perlu yang senior yang sudah berpengalaman untuk untuk memberikan kita pengalaman-pengalaman supaya kita juga yang setengah-setengah muda gitu. Berarti nanti kalau saya gabung kayaknya saya paling muda nih kayaknya. Nanti akan ada milenial PIM ya. Oh iya. Betul. PIM milenial. Karena kita perlu regenerasi gitu. Betul. Seperti itu. Kita ke Kak Ida. Kak Ida, apakah akan langsung dilanjutkan dengan rapat kerja setelah ini juga pelantikan? Iya, rencananya akan seperti itu. Nanti kita cek dulu karena kesibukan masing-masing harus cari waktu dulu ya. Karena ini berhari-hari nih, udah rangkaiannya mulai dari hari Jumat ada baksos, kemudian hari ini ada vaksin dan donor darah, besok pelantikan, kemudian besoknya lagi tanggal 13 kami ada kunjungan studi banding ke Batangkaluku, pusat pelatihan. Batangkaluku di Goa? Iya, hidroponik, tanaman hidroponik. Iya, jadi berhari-hari ibu-ibu ini sudah meninggalkan usaha, meninggalkan keluarga. Jadi mungkin rapat kerjanya akan kita lakukan setelah itu. Nanti kita cek dulu kapan ibu-ibunya bisa dan melibatkan dari kabupaten kota. Karena besok juga akan hadir PIM yang akan kami lantik nanti. Oh, jadi, sudah ada. Sudah. Jadi sudah berapa, Kak? Ada 7 kabupaten kota besok yang akan hadir. Di mana saja tuh, Kak? Lu Raya semuanya ada, kemudian Toraja, Parepare, Bulukumba, kampung saya tuh. Maros, iya, Maros, malah lebih dari 7 kalau nggak salah. Iya. Luar biasa loh, Bu. Belum dilantik sudah bentuk DPC. Luar biasa nih. Jadi kan secara simultan gitu. Jadi rekrut DPD, rekrut luar biasa ya. Kota juga kan. Belum dilantik sudah bikin kegiatan, terus bikin DPC. Struktur luar biasa. Dewan ranting ya, cabang. Kira-kira kedepannya akan fokus kemana nih, Kak? Program-programnya? Kembali lagi dari penguatan, ya. Jadi dari bidang-bidang yang ada. Iya, dari bidang-bidang yang ada. Kalau Ibu Lana tadi bilang kan itu bidang-bidang itu disesuaikan. Malah kalau yang ada kita nambah sih kalau bisa. Apa itu mau ditambah? Ya, sebanyak mungkin. Yang penting bisa menginikan ya ibu-ibunya ya, bisa apa istilahnya tuh, memayungi ibu-ibu apa saja yang mereka inginkan gitu ya. Jadi itu bisa jalan gitu ya, itu yang paling penting sih. Jadi kan kayak misalnya advokasi hukum dan HAM itu ada. Sepanjang profesi itu ada, kita adakan bidang itu. Betul. Jadi biar mereka lebih leluasa untuk mengadakan program kerja. Yang menariknya ini kan di PIM ini semua profesi ada ya. Iya. Yang mau gabung gitu ada. Iya. Ada ASN, luar biasa loh. Ada ASN, dokter, notaris, pengusaha, guru, jurnalis, guru, dosen, ada luar biasa ini. Itu artinya bisa lebih meringankan lagi program-program kita ke depannya ya. Iya, dan bisa saling bersinergi pastinya. Ada politisi. Ada polisi juga, jadi ada pahlawan. Jadi beberapa partai itu ada pengurusnya yang bergabung bersama kami. Jadi kan lintas partai. Tapi kita ini netral ya. Lintas partai, lintas organisasi, lintas agama. Iya, semua ikut bisa. Iya, yang penting ingin maju, perempuan yang ingin ayo gabung di PIM. Supaya kita majunya sama-sama. Benar. Tapi itu ya, kalau kita mau maju tentunya harus melangkah. Kayak Ibu Ida nih, langsung langkahnya speednya langsung tinggi. Bukan langkah, lari. Langsung tancap gas dia. Langkah langsung lari gitu. Orang masih start jongkok dia udah ini. Nah, mungkin untuk Kak Ida, harapannya mungkin Kak untuk anggota dan juga para perempuan khusus di Sulawesi Selatan nih. Harapan-harapan tak dengan adanya PIM di Sulsel nih, Kak? Iya, saya sungguh sangat berharap kepada para pengurus bahwa manfaatkan waktu dengan PIM ini untuk mencapai manfaat yang sebesar-besarnya. Tingkatkan kapasitas. Itu gunakan link ini, networking ini untuk meningkatkan kapasitas mereka masing-masing. Jadi kalau
nggak ngerti politik itu seperti apa, belajar dari para politisi. Kan kita juga ada yang berkecimpung di dunia kesehatan, kedokteran, pendidikan. Nggak usah nanya jauh-jauh lagi, itu ada di sekitar kita gitu. Ada petani mau nanya tentang pertanian ada gitu. Jadi kita saling mengisi, saling menginspirasi dan saling support gitu. Jadi yang lebih di saya kasih ke orang lain, yang orang lain, kelebihan orang lain itu saya timba ilmunya. Jadi saya rasa di bawah satu bendera keluarga besar PIM ini, harapan saya adalah kita sama-sama maju, kita bergandengan tangan, kita saling bantu dan kita saling menginspirasi, saling mensupport, saling memberdayakan. Nah, kembali lagi ke bidang ekonomi. Di masa pandemi ini kan ada usaha yang drop, ada usaha yang naik gitu ya. Jadi tentunya kita ingin menciptakan kreasi-kreasi terbaru lagi dengan jeli melihat pasar, market maunya apa nih. Nah, itu perlu kita sosialisasikan kepada para pengurus yang khususnya, karena kalau saya lihat database kita itu 90% mereka latar belakangnya itu adalah entrepreneur. Jadi meskipun dia dokter, dia punya usaha gitu. Dia notaris, dia punya usaha. Jadi menunjukkan bahwa sebenarnya perempuan itu multi talenta, multitasking gitu. Jadi nggak bisa diam gitu. Nah, inilah potret perempuan Indonesia modern yang ingin maju, mandiri dan modern. Itu tagline kita. Jadi kita ingin maju, kita ingin mandiri dan kita ingin modern. Batik kan masih ada juga menganggap baru perempuan itu hanya di dapur, hanya di tempatnya ini. Bagaimana? Di dapur nggak apa-apa. Sambil digital jalan. Jadi harus berpikir maju, terus begitu harus kreatif, khususnya di masa pandemi ini gitu. Jadi kita nggak bisa diam, karena saya lihat di beberapa daerah ya, yang saya perhatikan itu ibu-ibunya malah yang istilahnya greges gitu ya, yang memang kerjanya memang cepat. Dan juga kalau kita lihat dari UMKM tuh perempuan juga ambil peran sangat penting di saat pandemi ini gitu. Jadi tentunya ya kita dari pusat sangat mensupport semua kegiatan di daerah-daerah, khususnya untuk sekarang ini Sulawesi Selatan yang akan mengadakan pelantikan besok. Semoga apa yang kita harapkan ya untuk penguatan ibu-ibu di setiap daerah itu akan menjadi penguatan untuk kita sendiri gitu ya. Untuk saya pribadi juga, untuk Bu Ida juga, dan juga seluruh pengurus di daerah-daerah lainnya gitu.